warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Swasta Harapan Manusia, dan yang saya hormati Ibu Kajur dan Bapak Kajur, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Di sini saya terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mau menyempatkan waktunya untuk saya. Di sini saya mau membagikan apa budaya positif yang saya pelajari di Guru Bergerak ini. Ya, siapa tahu Bapak Ibu tergerak hatinya untuk mengikuti program Guru Bergerak tersebut. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah juga, Bapak Kajur dan Bapak Ibu guru juga yang mendukung kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan atau mensosialisasikan apa yang saya dapat di program Guru Bergerak. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu, di sini saya membagikan saja apa yang saya dapat. Dan sebelumnya saya juga izin untuk Bapak Ibu berbagi juga sama saya kolaborasi apakah ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Sebelum saya memaparkan budaya positif dari program Guru Bergerak ini, saya mau kasih video dulu buat Bapak Ibu. Simak dulu ya Bapak Ibu. Motivasi dari apa yang Bapak sampaikan. Ibu Penny Bupati MM selaku calon guru penggerak pada 10 perkembangan di sekolah kita. Nah, salah satunya Penny sebagai guru penggerak yang mengikuti program tersebut. Apa yang saya banggakan juga yang saya sayangi, yang saya hormati seluruh bapak ibu dan guru yang hadir. Sama-sama kita menghadiri undangan dari Ibu Penny dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang ini saya rasa adalah bermanfaat dari awal selalu sibuk tentang yang belajar karena potensi besar dari kegiatan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, apabila ada kesempatan silakan ikuti saran dan ketentuannya tentang Bu Penny. Jadi, adapun kegiatan hari ini Bu Penny itu menerapkan hadis yang satu hadis itu mayoritas atau lintas. Sebagai manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Inilah yang diterapkan Bu Penny selaku calon guru penggerak, ingin memberikan manfaat atau di sini bahasanya budaya positif atau dampak positif lah. Apa yang telah dipelajari Bu Penny ini disebarkannya kepada kita semua. Apa begitu? Ibu Penny sudah bilang bukan menggurui, katanya berbagi, sharing. Jadi kalau sudah kita berkomitmen sebagai guru, sebagai seorang guru, komitmen itu harus dilengkapi atau ada lanjutannya. Kalau kita senang dipanggil guru, bangga menjadi seorang guru, ada apa namanya? Ada ikatannya. Seorang guru itu adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak boleh terpaku atau kita S1. Kita sudah mengajar sekian tahun, 10 tahun, lebih banyak yang kita putar-putar. Dan begitu ya, karena guru itu. Jadi sudah berkomitmen menjadi guru, komitmen lanjutannya adalah jadi seorang pembelajar sepanjang hayat, sepanjang masa hidup. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian diikutilah kegiatan-kegiatan pengembangan diri, pengembangan guru. Karena apa? Karena zaman ini berubah. Anak-anak sekarang udah Gen Z, kaum milenial. Kalau kita yang tetap kolonial ngajarinya, kita ketinggalan. Jadi kita harus mengembangkan diri sehingga mendapat formula atau rumusan ini supaya anak Gen Z ini tetap bisa nyambung pembelajaran dengan kita. Itulah ya.
tadi kaum milenial pasti mengajarinya juga dengan cara-cara milenial. Kalau dengan cara kolonial tadi itu udah cara-cara lama, karena cepat bosan, orang menghindar dari dulu atau guru tidak menyenangkan lagi bagi siswa. Kalau guru tidak menyenangkan bagi siswa, itu dari mana lagi dia belajar. Gitu. Jadi marilah sama-sama kita dengarkan pemaparan Bu Reni, mungkin nanti juga bisa ada feedback gitu. Apa yang perlu kita dalami dari penyampaian Bu Reni, boleh Bapak Ibu tanya. Atau ada yang mungkin menurut Bapak Ibu kurang pas, cari kita tanyakan Bu Reni, cari solusi yang terbaik bagaimana kira-kira sehingga kita dapat tadi formulasi mengajar yang terbaik. Oke, itu saja. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang memenuhi undangannya walaupun dadakan, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bu Reni yang akan memberikan tadi dari video pertama tadi sudah banyaklah kesimpulan yang bisa kita ambil. Saya dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Bila ada kekurangan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, ada tadi video yang saya tampilkan. Untuk tanggapan Bapak Ibu, tapi video yang saya tampilkan itu bagaimana? Apa perlu diulang kembali video tersebut? Videonya yang saya tampilkan tadi, adakah gambaran dari Bapak Ibu dan adakah tanggapannya dari video yang saya tampilkan? Iya, yang bisa egois. Apa perlu saya tampilkan ulang? Kalau saya pengalaman saya itu yang bisa egois, yang kecil bijak. Yang besar egois, yang kecil bijak ya. Karena saya besar kalau yang mengalah saya sekali, yang kecil cerdas. Jadi itu kayaknya budaya mengalah. Budaya mengalah ya Pak ya. Yang besar egois. Ada lagi Bapak Ibu yang disampaikan? Ini ada dulu nggak semua cara menyelesaikan masalah itu dengan emosi tadi, egois tadi, tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu dari kerjasama kita. Ya, tepat sekali untuk Pak Abdan. Tepuk tangan dulu buat Pak Abdan. Nah, di sini memang video yang saya tampilkan mengenai problem solving, permasalahan untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Tidak harus dengan cara emosi, tapi dengan cara menyelesaikannya dengan hati-hati, face to face. Ya supaya apa? Tidak ada dendam ataupun tidak ada permasalahannya di belakangnya. Nah, sama juga seperti kita menghadapi murid. Bagaimana kita menyelesaikan murid itu yang memiliki masalah, tidak emosi Bapak Ibu. Dan untuk mempersingkat waktu, ini saya tampilkan judul dari apa yang saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dari saya, CKP Angkatan 10. Budaya positif. Nah, budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keinginan universal yang diterapkan di sekolah. Mengembangkan budaya positif di sekolah pada hakikatnya adalah melakukan perubahan positif dalam mencapai visi sekolah yang ideal, yakni sekolah yang dapat mendukung penumbuhan murid merdeka. Sekolah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kompetitif dalam mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Perubahan positif tersebut dapat dicapai dengan pengembangan budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Sekarang kita tahu ya Bapak Ibu, kalau kita mengajar tidak hanya metode sama. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada pembelajaran dengan paradigma baru adalah proses pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Rancangan pembelajaran dengan paradigma baru akan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar ya kan, metode pembelajaran yang terdiferensiasi ataupun Bapak Ibu sudah menerapkannya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin di sini untuk membentuk karakter dan minat dan bakat mereka. Yaitu dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Jadi kita mengajar tidak hanya satu apa maksudnya? Teacher center yang selalu berpusat kepada guru, tetapi sekarang kita berbalik arah kurikulum merdeka berdasarkan kepada murid. Student center. Disiplin positif. Disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif justru mendorong murid untuk bertanggung jawab dan perilaku mereka sendiri. Disiplin positif perlu diterapkan pada murid baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Di masa lalu, pendekatan seorang guru untuk menerapkan kedisiplinan adalah dengan ancaman dan hukuman. Yang mungkin kita dulu waktu masih sekolah masih memakai metode itu ya Bu ya, kita sebagai murid ya. Guru tersebut memakai hukuman dan ancaman, tetapi tidak mengubah dalam diri murid itu sendiri. Jadi kita tahu bahwa hukuman tidak membuat siswa ataupun murid berubah. Berikut ini adalah yang dapat dilakukan oleh guru dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Yang pertama adalah menjadi teladan bagi murid, karena namanya guru kita adalah role model ya, role model. Yang kedua adalah membangun hubungan baik dengan murid. Yang ketiga, berkolaborasi dengan murid dalam membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, tumbuhkan tanggung jawab dalam diri murid. Ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik.
Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, saya rasa Bapak Ibu juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang pertama, rasa diterima itu diberikan juga berbagi kerjasama dan menjadi bagian dari kelompok tersebut ataupun bagian dari sekolah. Kebebasan ataupun kebutuhan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, guru menjadikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, antusias. Yang kelima adalah keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Motivasi perilaku manusia jenis ketiga yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Sebenarnya restitusi rumah kurang es. Di sini adalah hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua konsekuensi terencana, sepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang tiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang kita tahu yang ataupun yang sering sudah kita jalani adalah dua ya Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi. Tetapi tidak mengubah, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mengubah di dalam insting murid itu sendiri, kesadarannya. Jadi mereka kalau dikasih hukuman itu hanya sekali aja berubah. Minggu depan berulang lagi. Kalau dikasih konsekuensi, dibuat perjanjian tertulis, nanti kamu apa begini, konsekuensinya begini, tetap juga tidak berubah siswa ya Bu ya, Bapak Ibu. Nah, yang kita terapkan di sini nanti ada restitusi. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghubung, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru sebagai penghubung, pada posisi penghubung, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara menyakiti baik dengan verbal maupun non-verbal. Contohnya, seorang siswa tidak mengerjakan PR, kemudian dihakit dan ditunjuk-tunjuk, bahkan diberi hukuman fisik. Posisi penghubung tidak memberikan motivasi secara intrinsik bagi peserta didik, justru menimbulkan rasa dendam dan rendah diri. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi di sini posisi membuat rasa bersalah, guru berusaha mengontrol proses pembelajaran dengan cara membebani rasa bersalah kepada peserta didik. Contoh, seorang siswa tidak mengerjakan PR, guru menegur dengan mengungkapkan rasa kecewa dan sedih karena siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Posisi ini tidak memotivasi siswa secara intrinsik, malah justru menimbulkan rasa rendah diri dan sakit hati. Guru sebagai teman, pada posisi sebagai teman, guru bertindak menjadi teman bagi peserta didik. Guru berusaha mengontrol layaknya teman. Contoh, seorang siswa yang dapat terlambat, guru menanyakan mengapa terlambat tanpa menghardik, kemudian minta agar tidak datang terlambat lagi. Posisi ini guru dianggap lemah dan tidak menimbulkan motivasi intrinsik. Jika suatu saat siswa melakukan kesalahan, kemudian guru menegur dan lebih keras, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa tersebut. Posisi sebagai teman juga membuat siswa menjadi kurang mandiri. Dia akan beranggapan bahwa setiap kesalahan ataupun kekurangan akan dibantu oleh guru tersebut. Guru sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau artinya guru mengawasi kegiatan pembelajaran peserta didik. Mengawasi di sini adalah berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi yang disepakati. Contoh, seorang guru meminta siswa mengerjakan tugas. Apabila selesai dengan baik, maka siswa mendapatkan reward. Hal ini cukup baik karena meningkatkan perilaku dengan motivasi eksternal. Namun, bagaimana jika guru lain tidak melakukannya atau di tingkat kelas selanjutnya tidak ada reward? Tentu saja perilaku tersebut tidak dijamin akan membaik karena tidak ada motivasi eksternal yang serupa. Guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer mendorong siswa melakukan restitusi dan mendorong siswa menemukan motivasi internal. Contoh, siswa lupa tidak mengerjakan PR. Guru menanyakan mengapa lupa. Selain menanyakan alasan, guru juga mengajak berdiskusi siswa, menemukan cara supaya tidak lupa serta menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebijakan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi di sini kita sebagai guru, ada gambarnya. Di sini saya melakukan kesepakatan kelas sebagai guru mata pelajaran. Seorang guru wali kelas juga bisa melakukan kesepakatan kelas dengan siswanya ataupun dengan muridnya. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas salah satunya merupakan disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, ini segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Adalah salah satu metode yang digunakan untuk menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ataupun anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tiga sisi segitiga restitusi mengandung 3 tahapan. Yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas. Yang kedua langkah validasi tindakan. Yang ketiga langkah menanyakan keyakinan. Di sebelah kiri, kalau di monitor Bapak Ibu, kiri apa kalian gambar segitiga restitusinya? Kiri, ya kiri. Ini di sini gambarnya. Nah, contoh pertanyaan pemantik. Sini sebetulnya ada pertanyaan pemantiknya di luar segitiga itu ya Bapak Ibu. Contoh pertanyaan pemantik penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Sini ada pertanyaan pemantiknya, berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang kedua validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu.
poin kedua pertanyaannya adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Dan yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal kamu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini contoh penerapan nih Bapak Ibu. Saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Ini kita dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu harus berkarya sama kita. Kenapa besar? Oh itu dia adalah kalau kamu marah, kesal, tidak kepada emosi kamu, itu juga pasti akan membuat hal yang seperti itu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Sipa? Oh gitu, pasti kamu membuat seperti itu, alasannya pasti ada. Kemudian adalah orang merasa marah. Dan ini sangat menghargai segala tindakan kamu yang tidak berbuat hal yang lebih buruk daripada itu. Misalnya kamu mengukur. Sekarang kalau kamu pikirkan, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut kamu, keyakinan apa yang sedang kamu langgar? Ya betul. Lalu menghormati anak-anak itu penting, tidak lupa. Ini tidak lupa. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi yang apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tak? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali jawaban. Tetap semangat ya, sekarang silakan kembali ke kelas. Nah, kita mulai dari buku menggantikan dengan kamu yang dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dari kelas 11 IPA 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu yang di Jawati dapat mengendalikan amarah dari perilaku mahasiswa saya. Saya harus belajar bersabar dan menangani manusia. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, sampai di sini sosialisasi saya mengenai budaya positif. Di sini saya mengharapkan sharing-sharing ataupun diskusi tentang budaya positif yang sudah kita lakukan ataupun yang sudah kita jalani. Atau mau bertanya tentang guru gerak? Iya, apa? Karena pendidikan ini terlalu banyak program, tapi dia tahu substansinya itu berapa. Ya. Karena yang pendidikan ini sebenarnya sampai saat ini sampai detik ini tuh mengalami konflik dan perlawanan yang luar biasa. Tugas guru banyak, tugas sekolah banyak, tapi anak ambil dulu. Jadi terjadi itu sekarang ini di program apapun ya bukan pesimis untuk nggak berhasil sih. Ini nyatanya nggak bisa merubah paling kita anak. Jadi ini sudah jadi kayak sama anak. Ya, soalnya karakter anak sekarang itu memang sulit untuk dibina. Nah, itu jadi sama sebenarnya. Karena kenapa? Yang dipandang dengan anak sekarang ini contoh di luar itu lebih berbahaya karena tuntunan jadi tontonan jadi tuntunan. Nah, itu yang jadi buat. Jadi belajar sama kita sini cuma berapa jam, kita keluar melihat lingkungan parah lagi. Nah, mulai lagi jadi semula anak. Baik di sini, bisa itu keluar, bilang sini. Jangankan seperti itu. Untuk ajaran yang baru dikasih aja, besok tanya lagi, lupa. Jadi apa sih sebenarnya? Saya juga bingung bertanya gimana karena saya bahkan tidak punya. Apalagi yang saya ini udah kasih sebelum ini. Ya gimana Pak? Nah ini sosialisasi yang kita ataupun yang saya harapkan, yang saya sampaikan diterapkan gitu tentang budaya positif ini di sekolah kita. Jadi makanya saya di sini bilang ingin memaparkan bagaimana sih budaya positif itu untuk membentuk karakter anak ya, terutama generasi Gen Z ini memang sangat-sangat luar biasa. Tantangan guru ya Bapak Ibu. Tantangan guru untuk membentukkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan kurikulum kita yang merdeka ini. Merdeka yang berpihak kepada murid. Yang makanya saya bilang tadi tidak lagi guru berpusat ataupun teacher center. Sekarang kan student center berpihak kepada murid. Makanya kita di sini menerapkanlah budaya positif itu sendiri. Kita untuk mengatasi permasalahan anak mengikuti penerapan segitiga restitusi. Tidak ada hukuman ataupun hadiah. Karena yang tadi saya bilang nggak membayar itu. Pembentukan karakter dan kerjasama ya. Kerjasama antara kita dari kepala sekolah, kolaborasi, wakil-wakilnya dan para guru beserta orang tua. Karena untuk pembentukan karakter di sini aja guru berat. Kalau tidak ada orang tuanya yang memotivasi kita ataupun yang mendukung apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu gini Bu, kita terbentur di karakter siswa masing-masing. Setiap kelas itu saya boleh jamin, pribadi saya, dari 30 siswa, kita ngasih pelajaran yang paling hanya bisa diudahin. Dan mereka pun meneruskannya pelajaran di luar sekolah. Sisanya
yang lain nggak mengikuti, tapi keluar dia cari ilmu pengalaman. Seperti itu ada yang merusak karakter ya. Dia kalau bilang tadi belajar di AW di sekolah hanya dapat sekitar kita belajar 6 jam lah, sampai 6 jam ya. Nah, kita anggap aja jam 1 sampai jam 6. Kita anggap kita beberapa jam, ada 5 jam kira-kira di sekolah. Selebihnya dia keluar melebihi dari 24, 21 jam atau 20 jam di luar. Karena memang anak-anak kan dari tadi itu sistem digital yang bilang di gadget itu sudah pengaruh situ. Jadi kalau kita guru yang ngajar dari sekolah, kita nggak bisa berat itu untuk membentuk karakter dia lebih baik. Karena itu dia penghalang kita, saingan dulu itu hanya di medsos, ekonomi gadget itu dia menghukum secara langsung manusia di dunia digital ini. Jadi gimana caranya? Makanya bilang guru berarti apa solusi? Saya belum lihat solusinya dan fungsi dari guru untuk membentuk karakter siswa. Iya. Mungkin belum tahu saya pantau, saya lihat dulu karakternya. Kalau kita menghubung siswa, kalau kita menghubung siswa itu kita cara apa tadi isi. Nah, kalau kita dengan cara bicara sebenarnya bisa. Dengan catatan, kekompakan guru sama sama. Satu guru melarang, satu lagi menjaga. Itu nggak bisa, kita sih. Kalau kita kompak satu semua. Ya udah orang langsung satu guru, misalnya PKS nyuruh anak masih belajar berapa. Ya PKS kan banyak. Jadi di kelas, dia masuk kelas guru itu biarkan. Nanti kita sih kalau nanti kualitasnya belajar segala macam itu gurunya biarkan atau gurunya biarkan kualitasnya itu apa yang kita membina guru karakter baik karena kompak kita. Makanya melalui guru pembela ini apa solusi bisa kita dapat membina mendidik siswa yang mental itu. Ya, terima kasih Pak. Kalau dari yang Bapak sampaikan tentang apa solusi dari guru penggerak ini, sebetulnya kalau dari kami memang kita udah belajar dari A sampai sekarang banyak ya. Sebetulnya kan dari program guru aja kita belajar itu Ibu. Workshop atau gimana? Ya. Kita belajar sama belajar. Nah yang perlu diperbaiki sebetulnya sistemnya, ya kan? Ya Bapak Ibu. Sistem kita. Jadi supaya apa? Memang terarah ke murid tadi. Visi-misi kita juga perlu diubah. Kenapa visi-misi kita perlu diubah? Dari zaman A sampai sekarang tetap gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang perlu sistemnya diubah. Dan sistem diubah, visi kita diubah. Ya supaya apa? Itu tadi terarah dan juga kolaborasi antar sesama guru. Zaman dulu ya kan, dengan sekarang yang generasi Z, Gen Z ya. Kita memang harus sebagai guru mengikuti perkembangan zaman, mendidik anak sesuai dengan apa yang sekarang, dengan yang dulu. Guru sekarang adalah role model. Ya Bapak Ibu, saya ingin menguatkan ataupun kita kesadaran diri kita sendiri untuk kerjasama biar supaya apa, tujuan kita untuk pembentukan karakter anak terpenuhi. Itu Bapak Ibu. Ada yang menanggapi dari apa yang disampaikan Pak Suryono? Juga yang bisa kita pakai untuk mendisiplinkan siswa-siswa kita. Tadi saya lihat ada pemaparan mengenai pemberian hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi. Jadi mana yang mungkin sering kita gunakan di antaranya itu adalah dua tadi yang ini. Mungkin kedepannya kita bisa juga menggunakan yang restitusi seperti yang ini paparkan tadi dan juga sudah mungkin sudah diterapkan juga di siswa ini dan di kemungkinan juga untuk siswa kita untuk yang lainnya. Nah, cuman mungkin seperti disampaikan sama Pak Suryono dan Pak Dirja mengenai permasalahan yang sering timbul di sekolah kita yang dimana banyak sekali permasalahannya mengenai siswa kita dan juga tindakan-tindakan yang sering kita lakukan. Memang benar kata Pak Suryono dimana karakter siswa kita itu kan berbeda-beda ya ini. Ada yang kompleks permasalahannya, ada yang mengenai lingkungan, ya pengaruh lingkungan juga gitu kan. Kalau untuk masalah di akuntansi gitu kan itu sepertinya tidak terlalu susah untuk diterapkan gitu kan. Mungkin bisa kita terapkan yang tadi boleh dibilang kayak restitusi tadi gitu kan. Nah, cuma kalau untuk di MSM kalau saya perhatikan kayaknya kalau kita terapkan restitusi tindakan seperti itu validasi gitu kan mungkin perlu agak perlu kerjasama lah yang kuat gitu kan sama guru-guru yang lain juga sama yang bertugas lah pokoknya gitu kan seperti guru BK juga gitu. Dan ini seharusnya memang harus ada guru BK juga yang menerapkan ini, jangan hanya gurunya aja karena kebanyakan kan ini kalau untuk mengenai masalah siswa ini ranah bukan ranah kita aja sebagai guru kan, tapi guru BK juga gitu kan, dari atasannya dulu lah sama yang tadi ya kayak pohon akarnya dulu gitu kan. Nah itulah kita perkuatkan dulu, kemudian barulah nanti pelan-pelan kita bisa menerapkan budaya positif seperti yang disampaikan dipaparkan sama guru ini. Dan saya juga mewakili guru-guru wanita-wanita yang kecil-kecil ini mengucapkan terima kasih sudah memaparkan dengan baik mengenai budaya positif ini.
Mungkin itu saja Bu Reni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya berbagi praktik baik tentang budaya positif. Apabila ada kata-kata saya dalam penyampaian kurang di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.